Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-57 yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Wadhallalna, dan kami telah menaungi, alaikum atas kalian, al-ghamama, awan. Dan kami telah menaungkan atas kalian awan. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan alaikum, kepada kalian, al-manna, manna wassalwa, dan salwa. Kulu, makanlah oleh kalian, min tayyibati ma, dari makanan-makanan yang baik, razaqnakum, yang telah kami berikan rezeki untuk kalian. Wa ma zalamuna, dan mereka tidaklah bisa berbuat aniaya kepada kami. Walakin, akan tetapi, kanu, adalah mereka, anfusahum, terhadap diri-diri mereka sendiri, yazlimuna, berbuat aniaya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada orang-orang Bani Israel tentang nikmatnya yang lain yang dahulu dilimpahkan kepada nenek moyang mereka. Yakni Allah telah menaungi mereka dengan awan mendung. Dengan awan mendung, menaungi mereka dari terik panasnya matahari yang menimpa mereka di saat mereka sedang berada di padang pasir yang sangat panas. Ketika mereka menempuh perjalanan dari Mesir menuju ke Syria. Lalu mereka dalam kondisi panas tersebut, Allah turunkan awan yang membawa air, awan mendung begitu, menaungi mereka sehingga mereka menjadi teduh. Dan Allah pun menurunkan makanan dari langit, manna dan salwa, itu sejenis makanan manisan, dan salwa sejenis burung puyuh. Lalu mereka memakannya. Di saat kondisi panas, itu tubuh mereka lemah dan membutuhkan energi yang lebih. Maka dalam makanan manna, yaitu sejenis manisan yang mengandung kadar gula tinggi, itu menguatkan tubuh mereka. Dan juga protein, yaitu sejenis burung puyuh, sehingga mereka menjadi kuat melanjutkan perjalanan di bawah terik matahari yang sangat panas, di padang pasir yang panas, dari Mesir menuju Syria. Inilah nikmat yang Allah ingatkan kepada orang-orang Bani Israel yang dahulu nenek moyang mereka telah banyak Allah berikan kenikmatan. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, dan kami telah menaungkan awan atas mereka.
Fittih, yaitu di tengah padang pasir yang panas. Tih, padang pasir yang panas. Taqikum harra syamsi. Yang awan tersebut melindungi kalian dari panasnya matahari. Wal ghamamu minal gham. Al-ghamam, terjemahan bahasa kita ghamam artinya adalah awan. Ya, berasal dari kata al-gham wa asluhu at-taghtiyatu was-satru. Yang asalnya maknanya adalah taghtiyah was-satr. Ya, tutup dan tirai. Namanya tutup dan tirai itu untuk menghalangi ya. Ya, makanya ghamam, awan itu kan menghalangi manusia dari panasnya matahari. Ya, ketika ada awan maka matahari cahayanya menjadi tertutup, tidak terlalu panas. Sumiyas sahabu ghamaman. As-sahab ini disebut ghamam. Awan, sahab bahasa Arabnya dinamakan ghamam. Kata lainnya ghamam. Kenapa? Li'annahu yughti wajha syamsi. Karena awan itu menutupi wajah matahari. Ya kan? Wadzalika, hal itu terjadinya annahu lam yakun lahum fittih kannun yasturuhum. Hal itu dikarenakan bahwasanya mereka lam yakun lahum, mereka yakni orang-orang Bani Israel kala itu fittih, berada di padang pasir yang panas, tidak memiliki kannun, tidak memiliki tutup atau tempat bernaung, tidak memiliki tutup untuk menutupi kepala mereka, kannun yasturuhum, yang menutupi mereka. Sementara mereka berada di Tih itu padang pasir yang luas dan panas. Bayangkan, padang pasir yang sangat luas sejauh mata memandang, perjalanan dari Mesir menuju Syria. Panasnya luar biasa, itu namanya Tih. Pada saat itu mereka tidak memiliki kannun, yaitu penutup yang bisa menutupi mereka. Fasyakau ila Musa, maka mereka pun mengadu kepada Nabi Musa. Fa arsalallahu ta'ala ghamaman abyadha. Ya. Fa arsalallahu ta'ala ghamaman abyadha. Maka Allah pun mengirimkan awan yang berwarna putih, raqiqan, yang tipis, at-tiyaba, yang bagus. Ya. Min ghamamil matar, dari awan pembawa air, maksudnya awan mendung yang nantinya akan berubah jadi mendung. Wa ja'ala lahum amudan min nurin, dan Allah menjadikan untuk mereka ada tiang-tiang dari cahaya. Ya. Yudhi'u lahumul laila, yang menerangi malam untuk mereka. Perjalanan yang sangat jauh dari Mesir menuju Syria, jalan kaki lewat padang pasir sejauh mata memandang yang sangat panas di waktu siang, dan di malam harinya gelap. Di siang hari Allah beri awan untuk menaungi mereka dari panas matahari, dan Allah turunkan makanan man dan salwa. Di malam harinya Allah berikan tiang-tiang yang bercahaya. Di kanan kiri mereka ada tiang-tiang bercahaya, seakan-akan itu apa? Ada listrik seakan-akan kalau sekarang ya. Jadi ada tiang-tiang di kanan kiri mereka yang terbuat dari cahaya yang menerangi malam. Idza lam yakun lahum qamarun, karena mereka tidak ada rembulan pada waktu itu. Dalam perjalanan mereka bukan sedang bulan purnama, gelap. Subhanallah. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami menurunkan atas kalian man dan sal. Maksudnya menurunkannya fitih, di tengah-tengah padang pasir yang panas itu. Wal aksarun, kebanyakan para ulama ya menjelaskan annal man huwa taranjabin. Al man
itu adalah taron jabin. Taron jabin itu sejenis getah manis, ya makanan yang terbuat dari getah manis. Jadi alman, kebanyakan ulama mengatakan taron jabin. Taron jabin ini sejenis makanan yang terbuat dari getah yang manis. Wa qala Mujahidun, dan Imam Mujahid mengatakan huwa syai'un kassamaghi. Alman itu adalah syai'un kassamagh, yaitu sesuatu yang seperti getah manis. Kana yaqa'u 'alal asjari, yang ada di atas pohon, yang ada pada pohon-pohon, ya ta'muhu kasyuhdi, yang rasanya seperti madu. Jadi ada jenis-jenis pohon yang keluar getahnya itu kayak madu dan manis. Itu bahan makanan yang dibuat orang Arab biasanya, yaitu untuk membuat man. Nah, Allah turunkan man itu dari langit, ya, gratis. Wa qala Wahbun, dan Imam Al-Wahhab mengatakan huwal khubzur raqaq. Man itu adalah roti yang lembut, ya. Jadi ada yang menafsirkan sejenis makanan manisan yang terbuat dari getah manis. Ada yang mengatakan yaitu sejenis kue atau roti yang lembut. Qala Az-Zujad, Imam Az-Zujad mengatakan jumlatul manni min yumnillahi bihi. Ya, jumlatul manni min yumnillahi bihi min ghairi ta'bin. Ya, kumpulan alman itu adalah termasuk di antara anugerah Allah min ghairi ta'bin, yang didapatkan tanpa perlu lelah. Artinya turun dari langit gitu. Coba bayangkan Allah turunkan makanan dari langit untuk mereka langsung. Mereka nggak perlu beli, nggak perlu nyari, nggak perlu masak. Kurang apa? Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kala itu. Kulu, lalu Allah perintahkan kulu, makanlah oleh kalian. Wa qulna lahum kulu, artinya kami perintahkan kepada mereka, makanlah oleh kalian. Min thayyibati halalatin. Maksudnya makanlah oleh kalian makanan-makanan yang halal. Razaqna ma razaqnakum, yaitu makanan yang kami telah berikan rezeki untuk kalian. Wala tadakhiru li ghaddin, dan jangan kalian simpan untuk hari esok. Maksudnya memang itu diberikan dari langit kepada mereka pada waktu itu untuk perjalanan mereka, ya, di padang pasir yang begitu luas dan panas. Jadi bukan untuk disimpan. Ya. Fafa'alu, maka mereka melakukan. Faqata'allahu dzalika anhum. Kemudian Allah pun memutuskan hal itu dari mereka. Artinya setelah sudah tiba waktunya mereka sampai ke tujuan, itu sudah nggak didapatkan lagi, sudah nggak bisa lagi. Maka Allah putuskan kenikmatan itu. Wadawwada wa fasada maddakharu. Wadawwada, dan menjadi keluar ulat, belatung, menjadi keluar belatung dan rusak makanan yang telah mereka simpan. Jadi Allah sudah perintahkan kepada mereka itu makanan itu jangan disimpan. Makanan itu hanya untuk perjalanan mereka di padang pasir yang panas itu. Kalau sudah sampai tujuan sudah tidak ada lagi, makanya mereka simpan. Nah, ini menunjukkan rakusnya itu, ya. Sudah diingatkan tidak boleh disimpan, ya mereka simpan, pikirnya biar buat perbekalan untuk hari esok mungkin, ya. Tapi Allah sudah mengingatkan mereka tidak boleh menyimpan, malah disimpan. Akhirnya yang disimpan itu menjadi keluar belatung dan menjadi rusak atau basi. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma zalamuna, mereka tidak bisa berbuat aniaya kepada kami, walakin, akan tetapi, kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi mereka terhadap diri mereka sendiri berbuat aniaya. Artinya wama bakhisu bihaqqina, mereka tidak akan bisa membuat rugi hak kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi mereka terhadap diri-diri mereka sendiri berbuat aniaya. Bistijabihim adabi, dengan mereka menyambut siksaku. Maksudnya dengan melanggar larangan Allah, ya. Sehingga dikatakan istijabihim adabi, mereka menerima azabku. Mereka berbuat zalim untuk diri mereka sendiri, melanggar larangan Allah, ya, dengan mereka seakan-akan apa? Ingin memenuhi azab Allah Subhanahu wa taala atau menyambut azab Allah Subhanahu wa taala.
Wa qata'a madata rizqi alladhi kana yanzilu alaihim. Dan Allah memutuskan materi rezeki, memutuskan materi-materi rezeki yang Allah telah turunkan kepada mereka, bila ma'unatin fid dunya wala hisabin fil uqbah, tanpa bisa menjadi perbekalan untuk kehidupan dunia dan tidak ada hisabnya di akhirat. Artinya itu semata-mata anugerah yang Allah berikan untuk mereka, untuk menolong mereka di perjalanan mereka di tengah padang pasir yang sangat panas lagi luas dalam perjalanan dari Mesir ke Syria. Inilah nikmat yang telah Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel atau nenek moyangnya orang Bani Israel terdahulu, yang menggambarkan betapa banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka, tapi mereka justru banyak mengkufuri nikmat-nikmat tersebut, diantaranya dengan mengingkari isi Taurat, ya, terutama berkaitan dengan ayat-ayat Taurat yang menjelaskan akan datangnya Nabi akhir zaman, pembawa kitab Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu adalah pengkhianatan terhadap kitab Taurat, dan itu merupakan bentuk kufur kepada nikmat-nikmat Allah yang telah begitu banyak diberikan kepada mereka. Allahu Ta'ala a'lamu bis-shawab.